Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pasti kita sudah pernah mendengar hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang seseorang tabur itu juga akan dituainya. Artinya bahwa setiap kita akan memperoleh apa yang patut atau harus kita terima akibat dari apa yang telah kita lakukan. Untuk orang-orang Kristen yang belum dewasa, orang-orang Kristen yang belum akhir balik, hukum tabur tuai Galatia pasal 6, saudaraku, ayat yang ke-7, itu hanya di dalam atau ditarik di dalam wilayah hidupnya. Kalau ia bekerja rajin, maka kebutuhannya akan terpenuhi. Kalau dia kerja keras, maka dia akan memperoleh lebih banyak. Kalau seorang mahasiswa atau pelajar rajin, maka lulus atau mendapatkan ranking. Kalau seseorang menjaga pola makan, pola hidup yang baik, maka tubuhnya sehat, jauh dari sakit, atau memiliki imunitas yang tinggi. Hukum tabur tuai hanya dikaitkan dengan kehidupan pribadi. Proyeksi dan orientasinya masih sekitar hidupnya pribadi, masih sekitar pemenuhan kebutuhan jasmani bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya yang dia kasihi, terutama keluarga. Tetapi kalau seseorang mulai menginjak dewasa, hukum tabur tuainya akan berproyeksi lebih luas. Orientasinya sudah menjelajah ke kekekalan. Menjelajah kekekalan, saudaraku. Bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani yang proyeksinya untuk diri pribadi dan orang-orang di sekitarnya yang dia kasihi, khususnya keluarga. Tetapi sudah memiliki orientasi yang lebih luas, proyeksinya kekekalan, saudara. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Allah akan tegas terhadap tatanannya. Allah tidak bisa dibujuk untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan tatanannya. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara, kalau proyeksinya masih pribadi, pemenuhan kebutuhan jasmani, itu juga sudah cukup menggelisahkan atau menggentarkan atau menggetarkan, saudara. Orang yang tidak menjaga pola makan, pola hidup yang baik, yang satu kali harus terkena gula darah, misalnya diabetes, kakinya harus diamputasi karena ada luka yang tidak pernah sembuh, kakinya mulai membusuk. Lumayan menggetarkan, saudara. Orang yang tidak menjaga pola makan, pola hidup yang baik, paru-parunya kemudian kotor, terendam air karena sering tidak tidur, minum minuman keras, ginjalnya rusak, harus cuci darah. Menggetarkan juga, saudara. Jangan main-main. Tetapi lebih menggetarkan kalau
hukum tabur tuai ini dikenakan untuk jelajah yang lebih luas. Ya, orientasinya sudah meliputi kekekalan. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini harus kita tuai di kekekalan. Itu lebih menggetarkan, saudara. Nah, herannya manusia tidak lebih gentar terhadap tuaian di kekekalan itu. Orang bisa bekerja keras, rajin, demi masa depan di bumi ini, menjaga pola hidup, pola makan yang baik supaya sehat. Tentu itu tidak salah, saudara, dan memang harus kita lakukan. Ya, di dalam pilar gereja kita ini salah satunya hidup bertanggung jawab. Tetapi yang mestinya harus kita persiapkan, saudara, itu kekekalan kita. Yang lebih harus kita pandang sebagai sesuatu yang dahsyat. Sebagai sesuatu yang dahsyat. Dalam pertanyaan terkait dengan pertanyaan di Abam, sudah berapa kali orang bertanya kepada saya tentang, maksud saya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Di Lukas pasal 16, saudaraku, ya. Lukas 16 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, saudara. Bendahara yang tidak jujur tetapi dipuji oleh Tuhan Yesus. Di dalam perumpamaan ini, jika kita tidak menemukan main message, berita utama, orang bisa salah memahami seakan-akan kecerdikan dari bendahara yang mengakali majikannya. Tindakan yang tidak jujur ini patut mendapat pujian dan dicontoh. Sebenarnya maksud Tuhan Yesus tidaklah demikian. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita ketidakjujuran. Tetapi yang hendak diajarkan Tuhan Yesus itu kesiapan menghadapi pemecatan. Ini sebenarnya sebuah contoh yang ekstrim, saudara. Tuhan mengambil contoh bendahara yang tidak jujur. Ini contoh yang ekstrim. Jelas ketidakjujuran di Alkitab ditentang karena itu melanggar etika kehidupan. Tetapi dipuji oleh majikan ini. Rupanya Tuhan mau kita semua memberi perhatian kepada sikap bersiap, sikap berjaga menghadapi hari pemecatan. Jangan main-main, saudaraku. Saudara dan saya ini pasti punya hari pemecatan. Dan kita tidak tahu kapan hari pemecatan itu. Kalau saudara pekerja, surat dilayangkan 1 bulan sebelumnya Anda akan dipecat, diberhentikan dengan hormat dan lain sebagainya. Disurati, kirim fax bisa, WhatsApp bisa. Tapi kalau hari pemecatan umur hidupmu nggak ada WhatsApp. Tuhan tidak memberitahu. Coba pikirkan, jangan saudara main-main. Aman Pak Eras, aman Pak. Dari 10 tahun yang lalu saya sakit mau mati, akhirnya nggak mati, sampai sekarang juga nggak mati Pak. Pernah loh Pak, saya di ruang ICU Pak. 14 hari Pak, 2 minggu. Tapi puji Tuhan saya masih hidup. Ke depan juga aman-aman saja. Hati-hati saudara. Anda kalau lihat anak muda ngebut, shoot.
1000 kali lolos, 1 kali nggak lolos, matanya hilang 2. 1000 kali lolos, 1 kali nggak lolos, mati dia. Pikir, jangan seperti orang muda yang gegabah. Saya ingatkan hari pemecatan saudara. Siapa yang ngingetin begini kalau bukan kami? Nah, saudara harus menuai apa yang saudara sudah tabur waktu di bumi. Kalau hanya jaga kesehatan supaya sehat, yaitu menyangkut kesehatan di bumi, kerja keras, lalu dapat gaji lebih besar, studi rajin, dapat ranking, ya itu hanya fana. Tapi ini masalah tuaian kekekalan, yang Anda harus pikul dalam kekekalan. Jangan main-main. Amin. Ini termasuk saya, saudara. Jangan main-main. Saudara, kalau Tuhan masih beri kita umur lebih panjang, kita berhutang kehidupan. Benar, saudara, itu di luar kemampuan saudara, di luar kemampuan kita mengerti, di luar pengertian kita. Tuhan sudah menambah 1-2 bulan, 1-2-3 tahun umur kita. Memberi kesempatan. Supaya pada hari pemecatan kita siap menghadapi kekekalan. Jadi saya ingatkan pada kesempatan siang ini kepada semua kita, bahwa hari pemecatan bisa terjadi kapan saja dalam hidup kita. Bukan hanya kepada orang tua, juga anak-anak muda. Nah, anak-anak muda, kematian itu bisa datang setiap saat. Kalaupun kamu belum meninggal dunia di usia muda, kalau kamu tidak segera bertobat, dunia akan mewarnai kamu sampai kamu menjadi permanen rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin kamu tidak menjadi orang bejat, tidak menjadi orang yang tak beradab. Kamu tetap jadi orang baik-baik, santun. Tetapi kamu tidak menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Kamu gagal jadi man of God, karena dunia mewarnai kamu. Kamu mungkin tidak meninggal di usia muda, tapi kalau kamu tidak bertobat sedini mungkin, dunia akan merusak kamu sampai tingkat tidak bisa diperbaiki menjadi sesuai rancangan Allah semula. Ya, kamu mungkin tidak menjadi orang biadab, jadi orang baik-baik, tetapi kamu tidak mencapai kesempurnaan seperti yang Allah Bapa kehendaki. Makanya harus sedini mungkin bertobat. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah umur, kesempatan kita tidak banyak, Bapak Ibu. Kita harus mengejar ketinggalan kita. Sementara kita punya waktu itu makin singkat. Kita ada dalam perjalanan waktu. Dan kita tidak tahu hari pemecatan kita. Bodoh kalau kita tidak bersiap-siap. Yang dikatakan di Lukas 16 yang tadi dibaca, itu hendak mengajar kita bersiaplah, berjagalah, menyongsong, mengantisipasi hari pemecatanmu. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kiranya saudara menorehkan, menggoreskan pesan ini di hatimu, supaya saudara keluar dari rutinitas hidupmu yang salah, masuk ke dalam rutinitas hidup yang benar, yang mempersiapkan dirimu untuk menuai kekekalan yang indah. Harus dimulai hari ini, saudara. Terus dibaca ayat berikutnya, silahkan. Ayat ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan
mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menyongsong kekekalan yang dahsyat, kita membangun persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon yang tidak jujur, mamonas. Mamon yang tidak jujur ini maksudnya saudara, segala sesuatu yang bisa menipu kita. Dan kekayaan dunia ini bisa menipu saudara. Yang kita harap, maksud saya kita pandang, yang dipandang orang kokoh, bisa memikul segala masalah. Uang bisa memikul segala masalah hari ini. Masalah polisi, masalah hakim, masalah preman. Uang bisa menyelesaikan. Tapi lupa bahwa uang sebanyak apapun tidak bisa mengatur saudara masuk surga atau neraka. Uang tidak bisa dipakai menyuap Tuhan. Uang bisa membawa saudara pergi kemanapun. Tapi uang tidak bisa bawa saudara ke surga. Uang bisa mengatur siapapun di bumi. Bisa. Tetapi uang tidak bisa mengatur Tuhan. Ikat persahabatan dengan Tuhan. Jangan ikat persahabatan dengan mamon. Ini menipu. Menipu. Makanya bunyi ambulan tuh sekilas tuh begini saudara. Ngibul, 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 ngibul. Ngibul. Ngibul, 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 ngibul. Ngibul. Bohong. Sebab semua kekuatan materi akan lenyap seperti uap. Lalu saudara berkata, wah sia-sia. Bukan tidak boleh punya uang banyak. Bekerjalah untuk punya uang sebanyak-banyaknya. Supaya engkau bisa menopang banyak orang saudaraku sekalian. Tapi uang tidak bisa menjadi tempat kita bergantung. Tidak bisa menjadi pelabuhan hidup kita. Pelabuhan hidup kita tetap Tuhan. 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 Saudara harus punya langkah-langkah konkret bersahabat dengan Tuhan saudara. Untuk menuai kekekalan. Pertanyaan saya, sudahkah saudara membuat ikatan untayan persahabatan dengan Tuhan secara konkret hari ini? Ini yang amin cuma 12 orang di sini. Saudara sudah lakukan apa untuk mengejawantakan, mewujudkan persahabatan dengan Tuhan? Tuh saudara mukanya kan gak jelas. Ditanya seperti tidak tahu bahasa Indonesia. Maaf Bapak Ibu, I love you, really I love you. As your servant, sebagai hamba-Mu, suster, your nurse, saya mau mengatakan, Anda harus punya persahabatan nyata. Itu saya lakukan Pak, saya bangun pagi. Kalau tengah malam saya bangun Tuhan. Jika masih ada dosa dalam hidupku, ampuni aku. Kalau aku mengajar salah, beritahu aku Tuhan. Aku tidak mau bikin salah. Kalau salah dikit, aku minta ampun Tuhan. Saya mau beli barang saja sekarang tanya, Tuhan, kalau beli ini gimana? Saya mau bersahabat dengan Tuhan. Jangan melukai dia. Kalau kita disakiti orang, rasanya kita mau balas. Jangan menyakiti Tuhan. Kalau Tuhan berkata, diam, diam. Tapi diamnya dengan sopan, bukan diam, diam kok. Itu diam emosi, goblok. Maaf, nggak boleh kata goblok kasar ya. Saya goblok-goblokin diri sendiri maksudnya. Jadi diam ya, diam baik Tuhan. Menjaga perasaan Tuhan. Yuk kita buktikan tindakan konkret dalam bersahabat dengan Tuhan. Kita gunakan apapun yang bersifat sementara di bumi ini. Apapun yang bersifat sementara untuk menjadi alat bersahabat dengan Tuhan.
waktu kita, tenaga kita, harta kita, talenta kita, prestasi studi, prestasi karir, semua bisa kita gunakan untuk Tuhan, saudaraku. Kita tidak akan pernah menyesal ketika kita menggunakan apapun yang ada pada kita sekarang ini menjadi alat untuk bersahabat dengan Allah. Kita akan menuai nanti, saudara. Pasti yang kita tabur kita tuai. Proyeksi bukan lagi menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani atau hal-hal fana dunia, tapi sudah menjangkau kekekalan. Saya mengajak saudara sungguh-sungguh membangun persahabatan dengan Tuhan, saudaraku. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Semua yang kita miliki suatu hari harus kita lepas. Tidak ada yang tersisa di dalam genggam kita. Tapi semua yang kita miliki hari ini, jika kita gunakan untuk persahabatan dengan Allah, akan menjadi harta abadi. Saudaraku sekalian, di dalam Lukas 16 tadi, kita mari membaca ayat yang berikut, saudaraku. Ayat yang ke-10. 11 dan 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara kecil di sini adalah mamon, uang, harta. Dulu saya tidak mengerti maksudnya perkara kecil. Saya pikir perkara kecil ini nyapu lantai gereja, memasang kursi, mengatur kursi gereja, perkara kecil, pelayanan. Tuhan beri nanti perkara besar. Bisa juga begitu. Atau bisa yang lain. Tetapi di dalam konteks ini, perkara kecil itu mamon. Kalau orang gagal dalam bersikap terhadap harta dunia ini, dia gagal bersahabat dengan Allah. Padahal pada umumnya, saudara, orang gagal bersikap terhadap mamon yang tidak jujur ini. Pada umumnya orang gagal. Ya, biasanya musuh pria, wanita, tahta, harta, 3 ta. Tetapi Alkitab berkata, akar segala kejahatan cinta uang. Dan ternyata harta ini perkara kecil. Maksudnya begini, kalau kamu tidak mengalahkan hal ini, kamu tidak bisa bersahabat dengan Allah. Dan kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen yang telah berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu tahu betapa tidak mudahnya menaklukkan hati kita terhadap masalah materi. Saya sudah melihat orang-orang yang kelihatannya cinta Tuhan, cinta suara kebenaran, membela suara kebenaran. Tapi kalau sudah masalah uang, kerap. Serius. Kerap. Ya saya juga maklum lah. Padahal saya sudah memberi contoh. Hidup saya telanjang, terbuka di depan teman-teman. Mereka tahu apa yang saya lakukan. Tapi kalau sudah uang terap, kalau keluar uang pun juga dia harus dapat sesuatu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ini perkara kecil. Ayat berikutnya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Kalau soal uang kamu sudah tidak benar. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kamu tidak akan pernah mengenal kebenaran. Artinya begitu. Saya tidak tahu kenapa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan harta yang sesungguhnya. Karena teks aslinya itu alitenon. Bapak Ibu, saya memahami benar
terjemahan asli ini. Kalimat yang benar begini, kalau mau diterjemahkan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kalau kamu masih materialistis, kamu tidak akan mengerti firman Tuhan. Itu maksudnya. Harta yang sesungguhnya ini alitenon, kebenaran, truth. Kamu tidak akan mengerti kebenaran. Dan kalau orang tidak mengerti kebenaran, dia tidak setia dalam perkara kecil, dia tidak bisa berdamai dengan Allah. Tidak bisa membangun persahabatan. Bangunan berpikirnya salah, rusak. Ayat berikutnya, ini nyambung terus saudara. Ayat 12, Ya. dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, artinya ini hartanya Tuhan. Harta orang lain ini hartanya Tuhan. Waktu kamu menumpang di dunia, kamu harus merasakan everything you have belongs to God. Terus kalimat berikutnya, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? hartamu yang sendiri itu nanti kamu tua nanti, bukan sekarang. Maksudnya begitu. Kamu menuai hartamu sendiri. Tuhan mau sediakan kita harta kekal. Jadi saudaraku, kalau kita tidak mau menjadi miskin di kekekalan, kita harus miskin dulu di sini. Maksudnya apa, Pak? Kalaupun kau punya rumah bagus, duit banyak, you harus claim everything you have belongs to God. Semua yang kau dan aku miliki, semua milik Tuhan. Saya tidak meminta uang saudara harus diberikan ke gereja. Jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Kalau hanya saya yang suruh, Anda nurut saya, Anda salah. Anda harus nurut apa yang Tuhan perintahkan. Beri kemuliaan. Demi nama Tuhan, kita tidak mau seperti orang-orang yang memaksa orang memberi persembahan ke gereja. Kalau di sini Anda juga ditantang untuk memberi persembahan, tetapi lebih dari itu, tanya Roh Kudus. Kalau Tuhan gerakkan, lakukan. Kalau tidak, jangan. Gereja ini diberkati Tuhan. Siapa yang mempercayakan kepadamu hartamu sendiri? Kalau saudara berbelas kasihan kepada orang sejak di dunia, Allah akan berbelas kasihan kepadamu waktu kau menutup mata. Bahkan ketika engkau ke surga, anak cucumu yang masih hidup dibelas kasihani Tuhan. Tapi kalau engkau tidak berbelas kasihan kepada orang lain, engkau tidak akan mendapat belas kasihan Tuhan di kekekalan. Ayo kita bicara tabur tuai, bukan hanya sekitar hidup di bumi ini, tetapi di kekekalan. Dan hari ini kita menerima perjamuan kudus untuk pertobatan. Jangan berbuat dosa lagi. Kita mau hidup suci. Kita mau bersahabat dengan Tuhan. Amin.